Jadi apinya keluar dari atas dan dari bawah. Kalau bisa kalian lihat ya di sini ya, itu dari sini kita kelihatan bahwa gotrinya itu menempel. Romantinya. Nah, seperti kalian lihat memang susah sekali ditekan ya sobat ya. Hai sobat, kali ini saya kedatangan tamu lagi yang ikutan event servis kompor gas gratis dari channel Berbagi Dunia. Kata pemiliknya, kompornya ini susah menyala. Nah, biar lengkap dan lebih jelas detail kerusakannya akan saya coba sendiri periksa ya. Saya mulai pemeriksaan dari regulatornya. Wah, regulatornya ini seperti kalian lihat, ini sudah longgar ya. Kalau bahasa Jawanya dol ya, atau los ya. Nah, seperti ini. Tapi masih berfungsi di bagian pennya yang di tengah ini ya. Pennya masih mengikat. Oke. Sekarang saya coba masukkan regulatornya ke tabung gas. Kita periksa detail kerusakan yang lainnya. Nah, ini tombolnya agak susah ditekan sobat, kurang respon, dan seperti kalau bisa kalian lihat ya, pemantinya yang ini kecil banget apinya ya, sedangkan yang ini pemantinya bocor ya, jarum pemantinya, jadi apinya keluar dari atas dan dari bawah ya. Ini lumayan banyak kerusakannya. Sekarang kita coba. Nah, sepertinya gas juga tidak keluar sobat. Ini sepertinya juga ada yang tumpat ya, dua-dua ini. Oke, nah bagaimana sih untuk menangani atau mengatasi kompor gas dengan sebegitu banyak permasalahan? Akan langsung saya bahas sesaat lagi. Perfect. Oke, tahap pertama yang harus kita perbaiki sepertinya regulator ya, karena kalau saya putar seperti ini sama sekali tadi tidak ada keluar gasnya. Nah, umumnya permasalahan tersebut biasanya disebabkan oleh gotri yang tertumpat. Nah, benarkah gotri yang tertumpat? Akan langsung saya periksa ya. Nah, seperti kalian lihat, ini juga selangnya sudah diikat dengan kabel T. Nah, usahakan jangan sampai terjadi seperti ini ya. Lebih bagus kita menggunakan klem ya daripada kabel T. Kalau bisa kalian lihat ya di sini ya, itu dari sini kita kelihatan bahwa gotrinya itu menempel ya. Jadi benar dugaan saya bahwa gas yang tidak keluar itu disebabkan oleh kotoran di regulator atau tepatnya di gotri. Nah, seperti kalian lihat ini ya, ini seharusnya gotri sudah harus jatuh ya pada saat dilepas seperti ini. Akan saya pukul-pukul. Nah, benar, ternyata setelah dipukul baru jatuh, berarti memang total lengket. Oke, langsung kita coba bersihkan. Kita buka dulu selangnya ya. Oke, bagian dari dalam pipa sudah saya bersihkan. Sekarang waktunya kita memasang gotri kembali serta penutupnya. Nah, sekarang akan saya langsung coba, tapi tidak saya pasang dulu ke kompor gas atau ke selang. Akan saya coba dengan kondisi seperti ini. Oke, regulator sudah berfungsi sobat. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kerusakan kedua dari regulatornya, yaitu ini ya, regulator yang knopnya ini longgar. Nah, tapi tidak akan saya masukkan di video ini karena baru saya bahas di beberapa video yang lalu. Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana cara mengatasi untuk regulator yang bisa berputar 360 derajat ini, silahkan kalian tonton video yang ada di tulisan yang ini ya. Sekarang kita skip, kita lanjut memasang selangnya.
Oke, sekarang kita coba sambungkan ke tabung gas. Nah, ini sudah berfungsi ya, regulator sudah berfungsi, gas sudah tercium keluar. Hanya saja belum bisa menyala sobat, dikarenakan pemantik masih bermasalah, tombol juga masih bermasalah. Nah, yang kita tangani pertama adalah, nah seperti kalian lihat sudah kotor semua ini sobat, jarum pemantiknya ya. Tinggal kita bersihkan saja dan kita amplas ujung-ujung jarum pemantiknya. Nah, jangan lupa lakukan hal yang sama pada jarum pemantik yang lainnya ya. Oke sobat, sudah cukup bersih. Sekarang coba kita pasangkan ke kabelnya. Nah, ini kabelnya sudah cukup longgar, kita potong sedikit. Sama ini juga sudah longgar. Oke, jarum pemantik sudah selesai kita bersihkan. Sebelum kita pasang kedudukannya, sekarang kita akan coba perbaiki tombol jarum pemantik ini ya. Karena tombolnya ini sepertinya susah banget untuk ditekan. Nah, ini dia tombol pemantik yang bermasalah. Sekarang akan kita uji. Kita bersihkan dulu di bagian spoonnya ini ya. Nah, sekarang akan kita coba tanpa menggunakan saklarnya. Seperti itu. Percikan api dari jarum pemantik kita coba dengan menggunakan saklar pemantiknya. Nah, seperti kalian lihat memang susah sekali ditekan ya sobat ya. Sudah tidak respon. Ada dua pilihan yang bisa kita lakukan, mengganti atau memperbaiki, karena biasanya ini hanya terjadi kerak juga di dalam. Nah, biar gratis juga kita coba perbaiki ya. Nah, seperti kalian lihat mekanismenya di dalam. Jadi kalau kita tekan, cara kerjanya kalau kita tekan ya harusnya akan menempel. Jadi lempengan platinanya ini yang harus kita amplas sobat. Kita keluarkan satu-satu ya.
lupa kita amplas juga di bagian pinnya ini ya. Sekarang kita rakit kembali tombolnya. Kita coba uji fungsinya. Oke. Kita pasang pinnya, kaki pinnya. Pasang kembali penutup. Sekarang kita coba pasang ke kabel-kabel. Kita uji ya. Nah, sudah normal ya sobat ya. Dengan sekali tekan berfungsi dengan bagus. Nah, waktunya kita pasang kembali tombol dari pemantik elektrik ini ke bagian dalam ya. Nah, untuk pemasangan tipsnya, bagian penutup yang tipis ini ya, yang kita cungkil tadi untuk kita buka, ini harus menghadap ke bawah kompor. Apa alasannya? Supaya tidak gampang masuk kotoran ya sobat. Kalau kita posisikan seperti ini gampang masuk kotoran, jadi kita posisinya seperti ini memasangnya. Dan jangan lupa biar agak ketat, kita pencet sedikit. Jangan lupa masukkan tombolnya. Sudah berfungsi sobat. Sekarang waktunya kita pasang jarum pemantik ke tempat dudukannya. Kita uji tombol pemantiknya lagi sobat. Nah, seperti kalian lihat, dua-dua sudah percikannya bagus ya. Sekarang kita pasang regulatornya ke tabung gas. Oke, sekarang kita akan pasang cup burnernya ya. Kita lap dulu biar lumayan bersih.
Oke, sebelum kita nyalakan biar nyalanya kelihatan, kita tutup dulu pintu yang di belakang ya. Oke, langsung kita nyalakan dua-dua ya sobat ya. Tekan dulu tombolnya. Nah, seperti kalian lihat dua-dua menyala ya. Oke. Nah, berhasil sobat. Sekarang waktunya kita hubungi pemilik kompornya. Nah, ini dia sobat, pemilik kompor sudah datang. Jauh nih datangnya dari Arab Saudi sobat. Enggak lah, rumahnya kebetulan di sebelah dinding. Jadi ya begitulah. Kita nyalakan untuk konsumennya ya. Kita nyalakan lagi sebelah.